Banyak kasus korupsi yang mulai terungkap. Ini menandakan ada data-data yang banyak ditemukan. Bapak Prabowo tidak main-main dengan ucapannya. Mulai dari Timah kemudian Pertamina sekarang PLN. Semua yang berkaitan merugikan negara alias rakyat. Semuanya akan ditindaklanjuti. Kebanyakan koruptor ini memiliki jaringan yang kuat. Bahkan beredar isu mereka katanya ingin mengkudeta Prabowo. Prabowo mengatakan ia tidak takut akan ancaman tersebut. Selagi masih ada Kapolri dan Panglima TNI, ia akan mengejar para koruptor-koruptor tersebut. Bahkan ia berencana akan mengasingkan koruptor ke pulau terpencil. Ini merupakan langkah tegas Prabowo dalam menghadapi korupsi di Indonesia yang semakin tahun semakin besar jaringannya. Adanya presiden yang sangat pro-rakyat ini menjadi kemajuan bagi Indonesia. Dalam tempo kerja 4 bulan ini ia telah menangkap begitu banyak koruptor. Namun hukuman yang dilaksanakan masih ada hambatan dari para hakim yang korup juga. Indonesia saat ini seperti banyak dikuasai oleh para mafia garis keras. Maka dari itu perlunya kerjasama yang baik dari kabinet-kabinet Menteri Prabowo. Semakin tegas Prabowo akan semakin sulit para koruptor di Indonesia. Soalnya korupsi yang dilakukan di Indonesia bukannya sedikit ini menembus rekor dunia. Hakim yang adil juga dibutuhkan untuk mengupas kasus ini. Selain itu, dibutuhkan juga data-data yang valid agar setiap kasus berjalan lancar. Indonesia adalah negara yang banyak sukunya, namun yang paling banyak berkuasa adalah Jawa. Jawa sebelum merdeka mereka dijajah oleh banyak negara di Eropa, salah satunya Belanda. Akibat dari kebiasaan mereka membela Belanda dalam menjajah banyak wilayah, bangsa Jawa banyak belajar mengadopsi sistem Belanda. Bahkan di antara mereka disekolahkan di sekolah Belanda. Maka tidak heran jika hari ini di Indonesia banyak yang korupsi. Karena kebanyakannya tidak mengerti ilmu akhirat. Hanya belajar keuntungan dunia saja. Sistem Belanda yang korup ini sudah diwakili ke pejabat di Indonesia turun-temurun. Maka akan sangat sulit dibasmi karena ini sudah jadi kepahaman yang membudaya. Kejahatan ini harus segera diberi hukuman yang berat agar para pelakunya jerak. Dan kedepannya agar tidak terulang hal yang sama. Rakyat selama ini sangat berdampak buruk, korupsi yang dilakukan Pertamina. Mesin motor menjadi buruk bahkan ada yang rusak. Mobil yang seharusnya tahan selama 20 tahun, menjadi tahan hanya 10 tahun saja. Motor yang harusnya awet sampai 30 tahun menjadi cepat rusaknya. Begitu juga dengan listrik yang seharusnya bayarnya murah malah menjadi mahal. Dikarenakan negara rugi terus, tahu-tahu duitnya dicolong pejabat. Dampak yang selama ini dirasakan rakyat harus benar-benar dibalas. Pak Prabowo harus mengadili mereka dengan sekeras-kerasnya. Bukan tidak mungkin rakyat yang selama ini terzolimi adalah mereka yang makannya saja susah. Kasus korupsi di Indonesia harus disikapi dengan keras. Tidak bisa dengan ringan karena ini akan bisa diulang oleh penerus selanjutnya. Hukuman yang pantas diberikan kepada koruptor di Indonesia. Yang sangat ringan itu adalah potong tangan. Ini merupakan hukuman yang patut diberikan untuk koruptor atau pejabat maling. Pencurian pertama apabila mencapai nisab yakni 1/4 dirham maka potong tangan kanannya. Apabila dia mencuri yang kedua maka potong kaki kirinya. Jika dia mencuri yang ketiga potong tangan kirinya. Apabila mencuri yang keempat potong kaki kirinya. Bila ia mencuri lagi maka kurung ia. Korupsi akan sulit hilang jika hukum Islam tidak ditegakkan. Malah akan menambah pelaku-pelaku baru. Korupsi ini adalah kejahatan yang dilakukan manusia karena serakah atau rayuan dari iblis. Iblis tidak mau sendirian dalam neraka, dia akan banyak mengajak anak-anak cucu Adam memasuki neraka dengan segala tipu daya dia. Maka untuk menghilangkan korupsi ini butuh yang namanya pendidikan iman yang kuat. Mengetahui lebih jelas dampak buruk dari korupsi dan perlu berbuat baik antara sesama. Mengelola keuangan dengan data yang jelas, tidak ada manipulasi harga. Tim penelitian tentang harga, kualitas barang, penerima barang harus ditetapkan di setiap instansi. Tim pengawasan harus menerima data pemasukan negara, pengeluaran negara dengan teliti. Korupsi memang hal yang sangat menyeramkan, pelakunya begitu jahat. Tapi pemberantasan korupsi harus lebih jeli, lebih teliti, lebih akurat. Melawan korupsi adalah hal yang sangat baik, sangat bermanfaat. Jalan melawan korupsi adalah jalan kebenaran yang harus ditempuh setiap jiwa. Jika di daerahmu masih banyak dilakukan korupsi, maka dipastikan daerahmu akan sangat sulit untuk mensejahterakan rakyat. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini. Terima kasih.